Oke, baik. Kita bertemu lagi dalam tutorial penggunaan URL IPTV di Pano. Mungkin sekarang kita akan fokus di dashboardnya ya, untuk fungsi dan fitur-fitur nanti akan saya jelaskan dengan secara detail. Setiap halaman saya akan jelaskan apa fungsi ini, fungsi itu, biar kalian nanti nggak bingung. Dan untuk pertama-tama mungkin saya akan jelaskan, mungkin banyak orang juga yang bertanya, bagaimana cara kita login ke dashboard kita sendiri? Karena banyak yang nanya itu salah login ya, salah URL, jadi nggak masuk. Jadi saya akan kasih tahu caranya ya. Domain utama kan ini, xtv.biz.id. Kan pertama kali kemarin kalian melihat ini dan kalian mendaftar di sini. Dan di awal kalian memilih nama subdomain kalian. Contoh misal kalian memilih nama Jakarta. Nah, hit dan kita klik preview subdomain, akan terbentuk Jakarta XTV Biz ID. Nah, ini alamat kita untuk login ya. Itu yang kita paste di browser. Karena saya sudah ada subdomain yang sudah saya buat tadi barusan dengan nama Indonesia, jadi saya akan buat di sini Indonesia. Kan sudah ada kan, makanya nggak bisa lagi membuat subdomain dengan nama Indonesia karena barusan saya buat tadi. Kita klik preview. Di sini enter. Nah, ini kita login di sini dengan email ketika mendaftar. Dan masukkan password. Oke, sekarang kita masuk ke dalam dashboard subdomain. Di dalam dashboard subdomain ini banyak menu, antara lain kelola user, kemudian ada menu my playlist yang fungsinya untuk mengupload playlist kita, ada blokir perangkat untuk memblokir mungkin saja user member kita yang nakal. Sudah tuh ada halaman ganti password, halaman statistik. Nah, nanti di sini di halaman statistik ini kita akan bisa memonitor semua member kita di sini. Ada berapa total member kita, berapa total member kita yang aktif, berapa total member kita yang sudah tidak aktif alias masa aktifnya sudah habis, dan kita juga bisa memonitor berapa total playlist yang sudah kita upload gitu. Sekarang kita mau balik lagi ke kelola user ya. Kelola user ini di tabelnya ini ada beberapa kolom. Pertama, kolom ID yang akan saya jelaskan. Kalau untuk kolom ID ini sebenarnya nggak terlalu penting karena ini hanya sebagai ID dari username. Kemudian kita langsung ke kolom flag aja ya. Kolom flag di akun baru, kolom flag ini tulisannya adalah start. Dan di kolom
maksudnya di username lama, di username yang namanya akun lama, kolom flagnya itu bertuliskan sukses. Kenapa beda? Ini flag itu artinya ketika playlist kita sudah berhasil di input di OTT Navigator atau TVMate, maka akan berubah dari start menjadi sukses. Jadi kita tahu nih, kalau masih start berarti playlist kita masih belum digunakan oleh member kita. Mungkin belum berhasil atau gimana, pokoknya belum. Kalau sudah berhasil digunakannya pasti berubah menjadi sukses gitu. Jadi kita bisa mengetahuinya dari situ ya. Oke, sekarang di log ses ini artinya log session, berarti sesi kita dalam menggunakan playlist kita. Jadi kita tahu berapa sering member kita itu membuka playlistnya di aplikasi. Misalnya dalam sehari itu dia bolak-balik nonton di OTT menggunakan playlist kita sebanyak 50 kali, ya nanti di sininya di log sesnya pasti 50 tertulis. Kalau ini berarti dia dalam hari ini sudah 3 kali mengakses menonton isi playlist kita di OTT Navigator dia itu. Kalau pakai sekarang kita ke kolom username yang sudah tahu ya. Kita pindah ke kolom expire date, kayak ini juga sudah tahu. Tapi akan saya tegaskan lagi, kolom expire date ini adalah kolom untuk mengatur masa aktif member kita. Di sana kita mau atur member kita itu bisa mengakses playlist itu berapa lama, apakah seminggu, 2 minggu, sebulan, atau bahkan bisa diatur untuk setahun gitu ya. Oke, di kolom playlist ini adalah menunjukkan akun ini menggunakan playlist yang mana ketika mendaftarnya. Kan kalau mendaftar itu kan gini, kalau mendaftar itu misalnya kita daftar namanya itu akun hantu, terserah ya. Kan di sini ada ini playlist. Nah, saya membuat nama member baru saya itu dengan akun hantu. Terus saya ingin maksudnya itu terus saya bisa pilih akun hantu ini mau menggunakan playlist yang mana begitu. Atau gini, misalnya kita ingin membuat akun untuk trial ke orang ya. Untuk trial ke orang itu berarti kita buat aja misalnya akun coba. Nah, gitu ya. Akun coba itu sekarang tanggal berapa nih sekarang? Ya buat aja 1 hari ini bulan 11. Kita buat aja masa aktifnya 1 hari gitu kan. Terus kita akan kasih dia itu apa? Akun yang mana? Karena ini akun coba berarti kasih aja akun trial untuk dia. Sudah tuh ada di device yang kita set aja ke 1. Jadi dia cuma bisa 1 perangkat untuk mencoba playlist ini dengan akun trial. Dengan playlist trial maksud saya. Nih mungkin misalnya. Tuh, akun coba. Jadi dia cuma hanya bisa mengakses di 1 perangkat. Setelah 1 perangkat, ya nggak bisa dipakainya lagi di perangkat yang lain. Dan masa aktifnya pun itu cuma 1 hari dibuat. Paham ya? Paham, oke ya. Nah, sekarang kita akan ke ini kayaknya udah tahu ya. Blokir perangkat. Ini gini aja. Kita balik lagi kelola user. Di username ini warna username ini hijau artinya apa? Kalau hijau itu artinya
akunnya, masa aktifnya masih ada, belum habis. Kalau jika masa aktifnya sudah habis atau expire date, itu warnanya akan berubah menjadi merah. Contoh, kita buat masa aktif akun lama habis ya, 2026, kita buat aja gini 2025. Oke ya, otomatis berubah menjadi merah warnanya. Jadi kalau misalnya member kita banyak kan, ini banyak ini daftarnya. Jadi kita tahu, oh udah merah berarti ini udah mati. Ya terserah kalau mau kalian hapus atau gimana. Tapi kalau memang dia sering langganan ya udah biarin aja. Siapa tahu dia ngubungi kalian lagi untuk mau minta perpanjang kan. Nah, jadi dengan demikian kalau dengan tampilan segini artinya kalian mempunyai satu akun yang masih aktif dan satu akun yang sudah tidak aktif. Bisa dilihat juga dari sini statistik. Statistik. Saya merekam hari Minggu tanggal 9 November 2025 jam 3:01. Dan saya mempunyai 2 user, 2 member dengan member yang aktif ada 1 dan member yang tidak aktif ada 1. Dan total playlist yang sudah saya upload itu ada 3. Nih, my playlist saya ada 3 kan. Jadi semuanya tercatat. Itu. Sekarang kita balik lagi ke kelola user. Oke. Sekarang username ini bisa diklik. Untuk melihat detail, coba kita klik. Nah, ini. Kita lihat dulu ini ya, add device nih ya. Ini artinya apa ini? Kolom add device berarti waktu mendaftar saya men-setting di 10 perangkat yang bisa mengakses playlist ini. Dan sudah diakses di 3 perangkat. Otomatis sisa limit tinggal 7. Jadi dia bisa untuk sampai 7 perangkat lagi untuk mengakses playlist ini. Kita klik. Nah, kita klik yang kosong dulu ya. Ini akun barunya kan kosong. Tuh, kalau kosong nih belum ada yang make ini kosong semua, ID device kosong, user agent kosong, waktu kosong. Tapi kalau sudah ada yang menggunakan, kalau kita lihat ini terdeteksi ID device yang menggunakan, IP yang menggunakan, aplikasi yang menggunakan, dan waktu menggunakan, waktu pertama kali menginstal di perangkat itu maksudnya ini. Kita cek dari yang ID yang pertama ya. Ini. User agent itu seperti perangkat. Dianya OKHTTP 5.0.0 alpha 14. Ini seperti aplikasi Smarter IPTV dan sejenisnya itu. Namanya ini nih. User agentnya. Dan untuk yang perangkat kedua yang mengakses playlist adalah TVMate versi 5.2.0. Dan dia berhasil mengaksesnya pada tanggal 8 November 2025 pukul 20.5528. Dan perangkat ketiga yang mengakses adalah OTT Navigator versi 1.7.3.1. Jadi jelas ya, kita tahu detail user yang menggunakan playlist kita itu, pakai perangkat apa, aplikasi apa, gitu ya. Di sini kita bisa mengatur jika habis, kita bisa aktifkan lagi. Misalnya kita mau ganti, tapi kalau playlist nggak bisa diganti ya. Oke. Sekarang yang saya akan
jelaskan lagi tentang masih di playlist. Playlist ini paling penting, bagian yang paling penting. Jangan sembarangan mengupload playlist. Kalau tidak, nanti user yang kalian buat itu error. Playlist yang kalian buat itu akan error, nggak terbaca. Sebenarnya simple. Seperti yang kalian buat yang kumpulkan saja sebanyaknya URL yang sudah kalian kumpulkan ya. Seperti ini contohnya. Nih, yang paling penting tuh ini, paling atas itu ada kode pagar EXT N3U. Itu artinya itu Sistem akan mendeteksi bahwa ini adalah file M3U IPTV. Cukup satu aja kode ini di atas kali. Jangan ada yang double-double. Jadi maksudnya jika kalian mengupload itu mending kalian ulang sortir aja. Misalnya kosong kayak gini kan. Nah, kalian masukin satu-satu misalnya ya. Misalnya begini. Kalian dapat URL 1. Terus ada lagi dispasiin aja biar rapi ya. Satu lagi, spasi lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi gitu seterusnya. Jadi rapi. Intinya ini cuma satu di atas kali ini. Gitu ya. Dan satu lagi, kalian jangan takut playlist kalian itu akan dicuri atau dilihat atau istilahnya terbisnif orang. Kan ini URL kita itu ya, XTV, ini URL saya ini, URL playlist saya. Kan formatnya tuh begini. Akun lama. Kita lihat akun lama tadi sudah diaktifin belum? Masa expired masa. Kita aktifin lebih lanjut 2026. Oke, sudah aktif lagi ya. Ya. Jangan takut. Bisa playlist kita bisa dibuka di browser, karena jika kita buka di browser maka akan dialihkan ke halaman lain seperti di redirect dialihkan ke halaman 404 kayak gitu gini. Jadi biasanya kan kalau kita buka URL playlist itu kan kelihatan banyak kode-kode URL kita terlihat oleh publik kan. Kalau ini enggak, ini sekedar halaman asik-asikan aja ini. Sebagai halaman pengalihan aja supaya nggak terlihat. Dan jika pun ada orang yang memang paham cara melihat URL yang disembunyikan atau dialihkan, itu pun yang mereka dapat itu bukan URL asli. Contoh begini ya. Ini kan URL asli kalian nih. Tuh. Ini kan, ini asli ini namanya nih. Video ini. Tapi jika sudah memasuk tapi jika playlist kalian sudah di-upload di panel ini, yang didapat orang bukan seperti ini lagi URL-nya. Tapi jadi seperti ini nanti. Gini. Kita copy biar bisa dibandingkan. Ya. Ini yang asli ya. Ini yang asli. Dan ini adalah yang akan dilihat oleh orang lain, yang didapat oleh orang lain. Nih. Ini untuk share ya. Coba kita copy. Kita deketin ke sini
supaya lebih terlihat bedanya. Ini yang asli. Tapi kalau sudah diupload di panel, URL akan berubah seperti ini, sesuai di subdomain website kita. Kalau sekarang kan saya menggunakan subdomain Indonesia .xtv, .biz, .id. Jadi URL-nya berawalan seperti ini juga. Jadi ini URL-nya sudah dihash dan diberi token per 3 jam sekali. Jadi URL kalian akan selalu berganti, terus tiap 3 jam sekali. Jadi ya bagi yang suka maling playlist, ya percuma juga ambil URL dari sini, karena jadi repot sendiri. Ini yang paling penting, dengarkan ya. Dikarenakan setiap 3 jam, URL selalu berubah, maka wajib untuk selalu merefresh playlist di OTT Navigator atau TV Mates. Setiap akan digunakan. Jadi jangan panik jika buka aplikasi terus playlistnya banyak yang error, karena itu pasti URL dari cache yang lama. Intinya, jika kalian menggunakan panel URL IPTV yang simple dan sederhana ini, Anda tidak akan lagi dipusingkan oleh masalah teknis lagi. Semua sudah diatur oleh sistem yang terintegrasi. Yang kalian lakukan, ya fokus saja, cari member sebanyak-banyaknya, dan cari playlist-playlist yang berkualitas untuk diberikan ke member kalian. Selain masalah itu, biarkan sistem yang menyelesaikannya. Saya rasa cukup sekian dulu tutorial dari saya. Jika ada pertanyaan lanjut, bisa hubungi WhatsApp atau Telegram saya. Terima kasih. Okay, that's a wrap.